Pemirsa, vaksinasi COVID-19 di Kota Probolinggo sudah dilakukan dan saat ini vaksinasi untuk sejumlah sasaran khususnya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Probolinggo saat ini menyasar pada vaksinasi lansia dan salah satu vaksinasi ini dilakukan di salah satu puskesmas Kanigaran. Untuk itu, untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih rinci tentang vaksinasi COVID-19 bagi lansia, saya akan berbincang dengan Kepala Puskesmas Kanigaran. Untuk pelaksanaan vaksinasi lansia ini sudah kita mulai secara bertahap sejak tanggal 29 Maret, Mbak. Jadi hampir 1 bulan ya. Dan di sana untuk yang sudah hadir ke pos vaksinasi Puskesmas Kanigaran sekitar 800 sasaran lansia. Namun yang layak divaksinasi ini sejumlah 743 orang lansia. Mereka lansia usia 60 tahun ke atas yang terdiri dari awalnya waktu hari pertama itu peserta klub Prolanis, kemudian calon jemaah haji yang lansia itu juga memang wajib ya untuk mengikuti vaksinasi lansia. Kemudian juga para lansia yang daftar dikoordinir melalui RT RW-nya yang ada di wilayah kerja kami. Ada juga lansia itu daftar secara mandiri melalui hotline vaksinasi yang ada di Puskesmas Kanigaran. Dok, kalau yang tadi itu berarti masuk vaksin dosis ke tahap berapa, Dok? Yang hari ini? Hari ini kita melaksanakan kepada sasaran dosis kedua. Namun ada juga yang daftar baru sehingga diberikan dosis pertama. Dok, bagaimana kondisi fisik yang harus dipenuhi lansia agar bisa disuntik vaksin? Ya, jadi memang berbeda dengan usia di bawah lansia ya, ada screening yang lebih ketat pada lansia, ada beberapa pertanyaan yang harus kita berikan. Syarat umum sebenarnya sama dengan bukan lansia, jadi dalam saat mau datang ke pos vaksinasi itu kondisinya harus sehat, tidak ada keluhan sakit, tidak sedang demam misalnya, jadi diukur suhunya juga ya, jadi suhu minimal itu maksimal 37,5 derajat. Tadi kan dilakukan pemeriksaan screening oleh petugas. Kemudian juga untuk tekanan darahnya itu ada batasan maksimal juga. Maksimal yang bisa divaksinasi adalah kurang dari 180 per 110 mm Hg. Jadi dilakukan pemeriksaan itu juga. Nah, kalau untuk lansia yang membedakan bahwa kita harus melakukan screening juga terhadap kerentanan. Ya, jadi kerentanan itu terdiri dari bagaimana lansia itu aktivitas hariannya, apakah beliau mudah lelah, kemudian apakah ada keluhan misalnya sulit kalau mau naik tangga, terus kemudian juga adakah penurunan berat badan dalam 2 bulan terakhir itu berpengaruh. Terus juga kalau ada penyakit-penyakit penyerta itu benar dipastikan sudah dalam kondisi yang stabil dan terkendali. Jadi meskipun lansia itu masih punya penyakit penyerta, yaitu tadi di proses screening itu yang menentukan apakah layak untuk divaksin atau tidak. Jadi meskipun ada penyakit penyerta, apabila kondisi stabil dan terkendali tidak ada keluhan saat ini bisa diberikan. Untuk melakukan vaksin ya. Kemudian bagaimana sih, Dok, cara yang bisa dilakukan lansia agar bisa mendapat suntikan vaksin ini? Ya, bisa mendaftar tentunya. Kalau data sebenarnya kita punya ya, database dari kelurahan, dari RT RW itu kita punya, tapi juga untuk lebih verifikasi lagi dilakukan pendataan dikoordinir melalui RT RW, itu bisa dengan jalur itu. Atau bisa juga lansia mungkin ada yang punya klub-klub paguyuban itu bisa mendaftar. Mendaftarnya kemana? Daftarnya bisa melalui Dinas Kesehatan atau bisa melalui pos yang ada di Puskesmas atau melalui hotline kami. Kalau di Puskesmas Kanigaran kita punya nomor hotline, Mbak. Nomor hotline-nya 0821 4000 4535. Baik. Dok, kalau dosis kedua ini, apakah dari suntikan dosis pertama sampai ada keluhan efek samping yang dirasakan para lansia sejauh ini yang dialami di sini? Dari laporan yang masuk ke kami, kok alhamdulillah tidak ada keluhan yang serius ya. Kalau kebanyakan malah tidak mengeluh apapun, jadi dia sama sekali nggak ada keluhan, justru malah merasa lebih bersemangat ya, lansianya merasa lebih percaya diri. Namun tetap tentunya kita ingatkan untuk protokol kesehatannya. Ada sih yang mengeluh misalnya nyeri pada lokasi bekas suntikan, tapi wajar akan hilang dengan sendiri. Ada juga yang mengeluh berges gitu, tapi itu pun 1-2 hari udah reda, udah nggak ada keluhan lagi. Dan tadi terbukti mereka pun datang di vaksinasi yang kedua dengan semangat. Ya, Dok, bila sudah divaksin ini, Dok, apakah berarti para lansia ini sudah kebal dari COVID-19? Ya, jadi pemberian vaksinasi itu kan tujuannya adalah memberikan kekebalan atau imunitas daya tahan tubuh. Bukan berarti seseorang itu tidak mungkin terinfeksi, tetapi apabila suatu saat terinfeksi diharapkan tidak akan jatuh pada kondisi yang parah atau yang fatal ya. Kita tahu bahwa lansia ini adalah kelompok yang resiko tinggi dan tingkat
kesakitan maupun tingkat fatalitas pada lansia itu lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lain, sehingga vaksinasi lansia menjadi prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk vaksinasi sendiri tidak terlepas, kita juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan, karena sekali lagi bahwa vaksinasi tidak 100% memastikan seseorang tidak akan terkena COVID, tapi ya tadi ya, jadi dia bisa tetap terpapar, namun harapannya setelah dicapai status imun yang baik, maka tidak akan jatuh pada kondisi yang parah. Tetap protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin cuci tangan, dan tentunya yang lainnya PHBS ya, mengelola stres, makan makanan yang bergizi itu tetap perlu dilaksanakan. Ya, pemirsa, adapun saat pelaksanaan pelayanan vaksinasi ini nantinya para penerima vaksin harus melewati 4 meja. Alur 4 meja ini sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor HK0202-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, dalam prosesnya berikut ini alur pelayanan vaksinasi COVID-19 di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain maupun pos pelayanan vaksinasi. Yang pertama, meja pertama yaitu pendaftaran, di mana meja pertama untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi data. Secara lebih rinci, pelayanan di meja pertama yakni petugas memanggil sasaran penerima vaksinasi ke meja 1 sesuai dengan nomor urut kedatangan. Kemudian, petugas memastikan para penerima vaksin menunjuk nomor tiket elektronik atau KTP untuk dilakukan verifikasi sesuai dengan tanggal pelayanan vaksin yang telah ditentukan. Kemudian, verifikasi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi vaksinasi pada komputer, laptop, atau HP, atau secara manual. Dan kemudian, untuk peserta vaksin ini berpindah ke meja 2, di mana meja kedua ini petugas kesehatan melakukan anamnesa untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi kondisi penyerta atau komorbid, serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana. Pemeriksaan meliputi suhu tubuh dan tekanan darah. Dan di meja 2 ini, petugas juga memberikan penjelasan singkat mengenai vaksin yang diberikan, manfaat dan reaksi simpan atau KIPI yang mungkin terjadi dalam penanganannya. Kemudian penerima vaksin ini berpindah ke meja 3, di mana di meja 3 ini adalah diperuntukkan bagi sasaran yang sehat, dan dilakukanlah pemberian atau suntik vaksin di meja ketiga ini. Yang terakhir, di meja keempat, di meja ini dilakukan pencatatan. Nah, petugas mempersilahkan sasaran untuk menunggu 30 menit sebagai antisipasi bila ada KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nantinya, penerima vaksin diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Nah, baik pemirsa, untuk lebih lengkapnya bagaimana proses vaksinasi lansia dilaksanakan, simak liputan berikut ini. Bapak Suyono. Bapak Suyono. Ini vaksin kedua. Dua ya? Pertama ada belum? Tidak ada. Punya
darah tinggi, suntik manis, nggak ada ya, sehat ya Pak ya. Tensinya sekarang normal 130/80. Sekarang konsultasi ke dokter di sana ya. Vaksin yang pertama ada keluhan. Tidak ada. Hari ini sehat kondisinya. Lihat. Iya. Iya. Bapak Suyono. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ada keluhan setelah nunggu vaksin? Tidak ada. Yang pertama kemarin ada keluhan apa enggak? Tidak ada. Tidak ada ya, berarti sehat-sehat aja ya, aman-aman aja nih. Ini sudah 2 kali vaksin, sudah lengkap. Ya, sudah lengkap, tetap protokol kesehatan diterapkan karena semua tervaksin. Ya, ada masker yang benar, jaga jarak cuci tangan ya. Nanti kalau ada keluhan yang tidak cuci tangan, gimana teleponnya ke sini. Ya, tapi semoga aja nggak ada apa-apa ya. Sehat terus ya. Ya, istirahat. Semoga puasanya lancar ya Pak. Pemirsa, mari kita simak bersama-sama wawancara kami bersama dengan para peserta vaksin yang sebelumnya telah melakukan vaksin dari tahap ke-1 dan tahap kedua. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelum divaksin ini apa ada rasa takut atau mungkin khawatir Bapak? Enggak ada. Nggak ada sama Enggak ada. sekali ya? Enggak ada. Jadi memang betul-betul siap ya Iya, Pak? ya? siap. Enggak, Nggak ada sama enggak sekali. ada. Pertama tuh memang khawatir, Bu. Tapi setelah disuntik, alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa. Setelah divaksin, apa yang dirasakan Bapak selama ini? Biasa, enggak ada keluhan. Jadi mulai awal itu enggak ada keluhan. Tidak ada keluhan? Iya. Efek samping yang dirasakan nggak ada sama sekali? Nggak ada. Pusing atau yang di masyarakat kan bilangnya pusing, mual, Enggak atau ada. Enggak. Tidak ada, baik-baik saja. baik-baik saja, tidak Baik. ada efek samping mungkin yang dirasakan Pak? Tidak ada, sama sekali ya. Keluhan-keluhan gitu? Enggak ada. Perasaan Pak setelah divaksin, apakah merasa lebih terlindungi? Mas. Nanti terlindungi ya. Dari semula saya memang tahu vaksin hanya vaksin satu-satunya jalan untuk keluar dari pandemi. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan Tidak. lain. Alhamdulillah merasa terlindungi, Bu. Jadi kita kemana, ke masjid dan lain-lainnya itu keraguan itu insya Allah sudah berkurang. Ada pesan khusus bagi lansia mungkin yang khawatir untuk divaksin agar tidak takut untuk divaksin? Oh, sebetulnya kalau masalah itu tergantung dari masing-masing ini. Ya. Dari masing-masing individu. Mudah-mudahan nanti sampai tidak takut untuk Jangan takut ya Pak. jangan takut ya. Jangan takut untuk melaksanakan vaksin ini. Menurut saya khawatir itu berlebihan ya. Jadi kalau kita tidak mau vaksin, terus kita mau apa? Bagaimana kita mau melewati pandemi ini? Itu impossible, tidak mungkin. Jadi satu-satunya cara untuk melewati pandemi adalah vaksin. Tidak ada lain. Ya, pesan saya buat bapak-bapak lansia yang belum divaksin, monggo divaksin dan insya Allah
itu adalah untuk keamanan kesehatan kita bersama, supaya kita saling melindungi dan kita tidak terserang oleh COVID-19. Ya, pemirsa, vaksinasi hanya sebagian usaha untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Sebagian usaha lainnya ialah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi, jangan ragu untuk divaksin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak.